Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam Amsal pasal 23 ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Amsal pasal 23 ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyeburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Sebab engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Amsal pasal 23 ayat 29 sampai 35. Tema firman Tuhan adalah berawal dari mata melihat. Nah, kita melihat bahwa di dalam bagian firman Tuhan Alkitab menyatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matius pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kita melihat bahwa sebelum Adam dan Hawa memakan buah larangan yang dilarang oleh Tuhan, iblis terlebih dahulu memprovokasi kepada Hawa tentang buah kehidupan itu. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Kita melihat bahwa sebelum Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, iblis berusaha untuk memprovokasi mereka bahwa ketika engkau makan, engkau tidak akan mati. Berawal dari mana? Berawal dari mata. Sehingga apa? Ketika mereka mengambil makan, Hawa mengambil lalu makan. Bukan dia sendiri yang makan, tapi memberikan kepada suaminya. Sehingga ketika mereka memakan, apa yang terjadi? Mereka sadar bahwa mereka jatuh dalam dosa. Nah, mari kita mau melihat bahwa kejatuhan dosa manusia pertama dimulai dari mana? Dimulai dari mata. Nah, mari kita melihat mengapa kita harus menjaga penglihatan kita. Mengapa kita harus menjaga mata kita? Bagian yang pertama adalah apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita. Apa yang kita lihat itu yang akan menjadi keputusan kita ketika kita mau bertindak. Mari kita melihat salah satu contoh
Di dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita belajar pengalaman dari hidup Lot. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan lihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita melihat bahwa Lot harus menelan pil kepahitan dalam kehidupannya karena ia salah membuat keputusan. Di dalam mengambil keputusan itu bukan dia berdoa dan meminta kepada Tuhan petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu baru mengambil keputusan. Tapi keputusan itu didasarkan pada apa yang terlihat secara mata jasmani. Ketika Lot melihat bahwa pandangannya di lembah Yordan banyak air dan itu sangat indah. Ketika ia melihat dengan matanya, hatinya tertarik. Dia memilih tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Lot harus menelan pil kepahitan dalam kehidupannya. Karena apa? Salah mengambil keputusan. Dia tidak berdoa sebelum bertindak. Dia tidak berdoa atau meminta petunjuk daripada Tuhan, baru bertindak. Tapi keputusannya itu datang dari mana? Karena dari matanya dia melihat bahwa wow, tempat ini luar biasa, indah sekali. Dia tidak meminta petunjuk baru dia melangkah, tapi dia melangkah dengan keinginannya sendiri. Kadang-kala juga tindakan yang dilakukan oleh Lot itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kadang-kala dalam kita mengambil keputusan, apa yang kita lihat itu baik, kita langsung bertindak. Tapi kita tidak mengambil keputusan atau meminta petunjuk daripada Tuhan. Yang penting saya lihat sudah baik ya. Sesuatu yang kita mau lakukan, kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Bukan asal-asalan kita mau bertindak. Kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan sesuatu, pasti yang dia lakukan adalah apa? Mengambil tindakan lewat berdoa dulu. Meminta petunjuk dari Tuhan. Kira-kira dalam langkah ini kira-kira baik atau tidak? Kira-kira berjalan baik atau tidak? Bergumul dan meminta kepada Tuhan, bukan asal dia melangkah. Bukan asal kita melangkah. Nah, kalau kita mau melangkah seperti Lot, maka yang kita hadapi adalah kepahitan dalam hidup kita. Pasti kita salah mengambil keputusan. Karena apa? Kita tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Meminta petunjuk dari Tuhan bukan dalam arti kita langsung berkata yang tidak. Tapi lewat doa. Tuhan, saya mau melangkah dalam pekerjaan, dalam apapun. Minta petunjuk. Supaya Tuhan berikan jalan keluar. Tapi kalau kita salah mengambil keputusan secara mata jasmani, maka sesuatu yang kita kerjakan akan sia-sia. Kalau kita tidak melangkah dengan iman lewat berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Kalau kita melangkah dengan mata jasmani kita, pasti kita akan mengalami kesulitan. Bagian yang kedua, mengapa kita harus menjaga penglihatan kita? Mengapa kita harus menjaga mata kita? Karena apa yang kita lihat
akan mempengaruhi iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang kedua yang kita harus menjaga mata kita, menjaga penglihatan kita adalah apa? Karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi iman kita. Nah, kita melihat bahwa tidak bisa dipungkiri apa yang kita imani seringkali berbeda dengan kenyataan. Bukan kita beriman, kita percaya. Hanya beriman, hanya percaya. Tapi bertindak dalam doa. Karena apa? Kadangkala yang kita imani seringkali berbeda dengan kenyataan. Dan itulah sebabnya banyak orang Kristen kecewa dan akhirnya berhenti berharap kepada Tuhan. Karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Dia beriman, tapi dalam tindakannya tidak ada. Sehingga apa? Ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu dia akan kecewa, hilang harapan, dan mulai menjauhkan dirinya dari Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini firman Tuhan berkata bahwa nantikanlah itu sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesuatu yang kita harapkan itu, kita menantikan dengan sabar, itu akan datang dengan tidak tanggung. Artinya dia datang itu bukan dalam arti ya harus terlambat, tidak. Tapi sesuatu yang kita mau lakukan, kita beriman, berharap kepada Tuhan. Apa yang kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus, pasti semua itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, mari kita mau memiliki prinsip hidup seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan artinya sesuatu yang kita melihat. Yang kelihatan artinya kita tahu bahwa kita melihat, oh ya itu. Rasul Paulus berkata bahwa apa? Mereka tidak memperhatikan apa yang kelihatan, yang ada di depan mata. Melainkan mereka memperhatikan apa yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu bersifat sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu bersifat kekal. Yang kelihatan itu bersifat sementara. Yaitu apa? Mungkin dalam segala sesuatu, segala kebutuhan kita cukup, kekayaan, semua itu kelihatan. Tapi apakah kita memperhatikan yang tak kelihatan? Kadang-kala kita sebagai manusia, sebagai orang-orang Kristen, kita lebih perhatikan apa yang kelihatan daripada apa yang tak kelihatan. Kadang-kala kalau kita sudah senang dengan yang kelihatan, kita lupa yang tak kelihatan. Artinya sesuatu yang kita kerjakan itu kelihatan. Baik pekerjaan kita, usaha kita. Tapi apakah kita memperhatikan yang tak kelihatan? Yaitu kita beriman, percaya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita.
Kita mau belajar dari prinsip Rasul Paulus ini. Yang dia lakukan adalah dia tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi dia lebih mengutamakan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah bersifat sementara. Semua yang kita miliki itu bersifat sementara. Tapi yang tak kelihatan, jikalau kita tidak memiliki, maka semua itu akan sia-sia dalam hidup kita. Yang terlihat oleh mata seringkali menipu. Oleh karena itu, arahkanlah pandangan hanya kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang kita melihat dengan mata kita kadang-kala akan menipu diri kita. Kita bilang, oh nggak apa-apa, itu baik. Tapi suatu saat akan menipu diri kita. Kita akan kecewa. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, arahkanlah pandangan hanya kepada Tuhan Yesus. Karena yang tak kelihatan itu adalah kekal, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua.